revolusi kolonial. Bisa muncul gerakan yang ingin menghidupkan kembali ilmu dan tradisi lama yang sudah hilang. Jika sejarah asli Nusantara terungkap, beberapa pihak mungkin tidak akan senang. Apakah pemerintah dan akademisi akan mengakui temuan ini? Apakah akan ada upaya untuk membungkam orang-orang yang mencoba mengungkap kebenaran? Apakah akan ada konflik antara ilmu pengetahuan mainstream dan temuan baru ini? Ketika kebenaran bertentangan dengan sistem yang sudah mapan, seringkali akan ada perlawanan besar. Bayangkan jika teknologi yang digunakan untuk membangun Gunung Padang atau Borobudur bisa kita pelajari kembali. Kita mungkin bisa menemukan teknologi konstruksi yang lebih efisien daripada yang kita gunakan sekarang. Sejak kecil, kita diajarkan sejarah versi sekolah. Majapahit hanya kerajaan biasa yang hancur karena konflik internal. Nusantara bukan kekuatan besar, hanya kumpulan kerajaan kecil. Ilmu pengetahuan maju hanya berasal dari barat, bukan dari peradaban lokal. Tapi semakin kita menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa ada banyak peninggalan kuno yang tidak bisa dijelaskan oleh sejarah resmi? Mengapa banyak manuskrip Nusantara yang hilang, terbakar, atau sengaja dimusnahkan? Mengapa arkeologi dan penelitian sejarah di Indonesia begitu lambat dibanding negara lain? Dan kalian tahu? Jawabannya, karena ada yang ingin kita tetap bodoh. Of the Garuda. But now we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. Sejarah mencatat bahwa Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Kalau kita bisa membangkitkan kembali kekuatan ekonomi yang hilang, maka kita bisa kembali menjadi kekuatan besar. Sejarah mencatat bahwa banyak peradaban yang hilang bukan karena waktu, tapi karena sengaja dimusnahkan. Perpustakaan Alexandria dibakar untuk menghapus pengetahuan kuno. Banyak naskah kuno Nusantara yang hilang karena kolonialisme. Bukti-bukti sejarah yang tidak sesuai dengan narasi global seringkali diabaikan atau dihancurkan. Kalau kita tidak bergerak cepat, bisa jadi sejarah asli Nusantara akan terkubur lagi. Dan kali ini, mungkin untuk selamanya. Di sisi lain, kita juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua pihak ingin kebenaran ini terungkap. Pemerintah atau lembaga akademis mungkin tidak ingin mengakui sejarah ini karena bisa mengganggu sistem yang sudah ada. Pihak asing yang selama ini mengontrol narasi sejarah dunia mungkin akan berusaha menutupinya kembali. Media bisa digunakan untuk membentuk opini bahwa semua ini hanya teori konspirasi. Jika sejarah asli Nusantara terungkap, maka ini bukan sekadar pengetahuan baru. Ini adalah perubahan besar yang bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Kalau ingin Nusantara bangkit kembali, maka kita harus berjuang untuk mengungkap kebenaran. Arkeolog dan peneliti harus diberi kebebasan untuk menggali lebih dalam. Media harus mulai membuka ruang diskusi tentang sejarah asli Nusantara. Masyarakat harus mulai sadar bahwa ada kemungkinan besar kita telah dibohongi selama ini. Kalau perang narasi ini bisa dimenangkan, maka Nusantara bisa kembali menjadi kekuatan besar. Sejarah hanya akan berubah jika kita berani bertanya dan mencari jawabannya. Mulai sekarang, pertanyakan semua yang diajarkan kepada kita. Jangan telan mentah-mentah sejarah versi sekolah. Cari sumber lain. Baca, gali, dan pikirkan sendiri. Jika kita menemukan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi, bagikan ke orang lain. Semakin banyak yang sadar, semakin sulit bagi mereka untuk menutupi kebenaran. Bangun kesadaran kolektif. Sejarah Nusantara hanya bisa bangkit kembali kalau kita semua peduli. Jangan biarkan diri kita dipecah belah. Ini strategi lama yang selalu berhasil. Nusantara jatuh karena dipecah belah dari dalam. Jangan ulangi kesalahan itu. Kita sudah menelusuri sejarah, teori, dan kemungkinan masa depan Nusantara. Dan sekarang kita harus bertanya, apakah kita benar-benar siap menerima kebenaran? Karena jika kita menggali lebih dalam, kita akan menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Toen waren we het heel duidelijk.